Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan presentasikan perhitungan proses masker dengan menggunakan prospek pada perusahaan manufaktur. Nama saya Muhammad Iqbal Ilmi dengan 3 digit NIM di belakang 110. Eh, di sini saya sedang mengampu mata kuliah analisis produktivitas. Eh, Oke, di sini ada latar belakang prospek merupakan singkatan dari production, organization, sales, product, arbiter, or labor, and capital. Model Postpak dikenal juga dengan sebutan roda produktivitas Haberstead, yang dikembangkan oleh Lars Haberstead sebagai alat ukur produktivitas parsial yang komprehensif. Model ini biasa dijadikan sebagai referensi acuan atau tolak ukur bagi para industriawan. Nah, ini adalah rumus perhitungan model Postpak. Pertama ada rumus rasio produktivitas aspek. Untuk aspek dan rumusnya ada aspek produksi, rumusnya itu pendapatan bersih dibagi HPP, organisasi nilai tambah dibagi biaya umum, terus penjualan laba kotor biaya dibagi penjualan, kemudian laba kotor dibagi biaya langsung, laba kotor atau gaji total, pendapat bersih di laba kotor dibagi gaji total, untuk modal pendapat bersih dibagi modal. Nah, untuk indeks produktivitas rumusnya itu ada IP atau indeks produktivitas periode dasar, rasio produktivitas dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Ini untuk periode dasar. Kemudian untuk periode saat ini yaitu rumusnya rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar kemudian dikali 100. Nah, ini tata keuangan perusahaan dari bulan Januari sampai Februari tahun kedua. Jadi ada total 14 bulan. Ada produk, tenaga kerja, modal, kemudian produksi, organisasi, dan penjualan. Nah, ini untuk rumusnya rasio produktivitas dan IP produksi. Untuk pendapatan bersih, dibagi HPP, kemudian hasilnya itu ada rasio produktivitas. Terus untuk IP produksi, rasio produktivitas dibagi dengan apa tadi? Eh, Rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar, kemudian dikali 100. Tuh. Ini di bawahnya ada rasio produktivitas produksi, indeks produktivitas produksi. Sama dengan organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, modal. Itu rumusnya sama untuk menentukan rasio produktivitas modal atau IP modal atau IP tenaga kerja, rasio produktivitas tenaga kerja itu sama rumusnya. Jadi ini kayak repetitif gitu, berulang-ulang untuk mengetahui berapa sih rasio produktivitas tenaga kerja, berapa sih IP tenaga kerja, begitu. Kemudian ini untuk rasio produktivitas keseluruhan aspek. Nah, ini dijumlahkan, bukan dijumlahkan, maksud saya itu di total dari semua produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, modal dari bulan Januari sampai Februari tahun kedua itu 14 bulan. Kira-kira total dari 14 bulan untuk produksi sampai modal itu berapa? Kemudian di total dan dicari rata-ratanya. Nah, yang terendah ini ada ketemu rasio produktivitas terendah itu ada di produk yaitu 0,41. Jadi belum standarnya itu ada 1,00. Untuk yang rasio produktivitas tertinggi ada di tenaga kerja itu 48,33 gitu. Kemudian untuk indeks produktivitas IP keseluruhan aspek sama di total dari semua
total IP 14 bulan ini, kemudian di rata-rata terus ketemu yang terendah itu ada di IP-nya organisasi 0,74 gitu. Nah, untuk kesimpulan ringkasan analisis rasio dan indeks per aspek, rata-rata rasio produktivitas tertinggi terdapat pada aspek tenaga kerja sebesar 48,33. Terus untuk rata-rata rasio produktivitas terendah terdapat pada aspek produk sebesar 0,41. Kemudian rata-rata indeks produktivitas tertinggi Pak, terdapat pada aspek penjualan sebesar 1,28. Rata-rata indeks produktivitas terendah terdapat pada aspek organisasi sebesar 0,78. 74, sorry. Aspek produksi, penjualan produk, dan tenaga kerja menunjukkan nilai indeks di atas 1,00. Untuk kedua, ini kesimpulan keseluruhan aspek makro. Untuk produktivitas, perusahaan secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik selama periode pengamatan. Aspek penjualan merupakan aspek dengan kinerja produktivitas terbaik berdasarkan nilai rata-rata IP sebesar 1,28. Kemudian ada aspek organisasi merupakan aspek yang memiliki produktivitas terendah dengan nilai rata-rata IP sebesar 0,74. Nah, untuk aspek modal juga masih memerlukan perhatian. Ya, karena nilai rata-rata IP sebesar 0,92 masih di bawah standar produktivitas, yaitu standarnya 1,00. Terus yang terakhir terdapat ketidakseimbangan produktivitas antar aspek. Jadi diperlukan upaya peningkatan pada aspek yang masih rendah. Nah, ini rekomendasi peningkatan perbaikan. Yang pertama, melakukan pengembangan struktur organisasi agar lebih efektif dan efisien. Kenapa kok harus mengembangkan struktur organisasi? Karena di indeks eh, pada di indeks produktivitas itu organisasi yang terendah. Kemudian meningkatkan koordinasi antar bagian agar memperlancar proses kerja. Kemudian mengoptimalkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan, memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi kinerja. Kemudian meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan SDM. Terus yang terakhir melakukan monitoring produktivitas secara berkala untuk meningkatkan dan menjaga kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Oke, sekian. Terima kasih dari saya Muhammad Mikhail ini. Eh, Kalau ada salah kata atau pengucapan dalam saya dalam mempresentasikan materi prospek ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.